kids, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you stay healthy and always happy with your family at home. Alhamdulillah, today we meet again on UOI in the second term, where we are in place and time. Last week, kita sudah mengenal tema unit ini beserta central ID-nya. Masih ingat anak-anak central ID-nya apa? Central ID kita adalah exploration leads to discoveries, opportunities, and new understanding. Last week, kalian juga sudah memberikan opini kalian tentang apa itu exploration dan what is discoveries. Alhamdulillah, ternyata opini kalian luar biasa. Us mengetahui bahwa kalian sudah memiliki pengetahuan awal tentang eksplorasi dan discoveries sebagai pijakan kita untuk melesat lebih jauh lagi. Kids, masih dalam tema dan central idea yang sama, Us akan mengajak kalian menjelajah lebih jauh lagi. Siap ya? Sebenarnya eksplorasi manusia itu sudah berlangsung sejak zaman dulu, dan bahkan sampai sekarang pun masih terus berlangsung. Lihat saja berbagai penemuan-penemuan penting yang kita manfaatkan sehari-hari. Di bidang kedokteran misalnya, sudah banyak sekali ditemukan obat-obat baru, vaksin baru, serta berbagai peralatan medis yang berbasis teknologi elektronik. Di bidang pertanian, banyak sekali ditemukan bibit unggul hasil persilangan tanaman-tanaman sehingga menghasilkan buah yang besar, lezat, dan lebat. Di bidang transportasi, ditemukan juga mobil, kereta, motor dengan kecepatan tinggi, bahkan ada yang tanpa menggunakan bensin. Yang sedang viral sekarang ini adalah motor atau mobil yang bisa terbang. Bahkan pesawat yang bisa mengantar kita sampai ke luar angkasa. Di bidang telekomunikasi, bahkan perkembangannya sangat dahsyat. Semenjak ditemukannya ponsel atau telepon seluler serta internet, semua dapat terhubung di seluruh dunia dengan mudah. Pastinya dengan bantuan satelit di luar angkasa sana. Apalagi teknologi robot yang terus dikembangkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sampai saat ini, robot terus dieksplorasi untuk terus dikembangkan kemampuannya hingga nantinya akan mungkin menyamai kita, kids, seperti kita manusia. Dengan apa? Dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Wow, hebat sekali ya manusia ya. Apakah semua penemuan ini langsung tiba dengan sendirinya? Apakah alat-alat canggih ini sudah ada sejak zaman manusia yang pertama? Bagaimana menurutmu? Bagi kalian yang berpikir dengan dalam, pasti akan menjawab bahwa semua penemuan ini tidak akan ada tanpa adanya proses eksplorasi manusia yang terus dilakukan, dikembangkan hingga saat ini. Coba nanti kalian cari sendiri ya. Bagaimana sih perjalanan waktu penemuan mobil, telepon, komputer, televisi, lampu, pesawat, mikroskop, dan masih banyak lagi. Kit, penemuan ini tidak terbatas pada benda yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia saja loh ya. Bisa juga penemuan tentang ide-ide baru,
pengetahuan baru, atau pengalaman baru. So, what make us have to continue exploring? Think about it. Oke. Lihatlah kasus ini. Seseorang yang berada di dalam hutan, pastilah orang tersebut akan banyak menghadapi ancaman seperti cuaca, hujan, suhu, dan binatang buas, serta ketakutan akan kekurangan makanan. Kira-kira untuk menyelamatkan dirinya, apa ya yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalah di atas tadi? Ya, dia pasti akan melakukan berbagai cara, yakni mencoba, bereksperimen, meneliti, mencari tahu dalam rangka melakukan eksplorasi. Dengan cara apa? Membuat api untuk menghangatkan diri. Dia juga pasti akan membangun rumah yang aman, yakni rumah di atas pohon untuk berteduh serta menghindari serangan binatang buas. Semua usaha ini, Kit, dilakukan untuk seseorang bertahan hidup. Nah, inilah salah satu gambaran mengapa kita harus terus melakukan eksplorasi. Usaha manusia untuk bertahan hidup ini dilakukan juga pada pemenuhan kebutuhan kalian sehari-hari loh ya. Ingat, kalau kebutuhan hidup kita itu tergantung pada semua sumber daya alam, keberadaan sumber daya alam di sekitar kita. Coba lihat ketika pagi hari, di piring sarapan kalian. Ada nasi, ada telur, sayur, daging, ikan, serta segelas susu. Dari mana ya asal semua makanan itu? Kalau bukan dari sumber daya alam di sekitar lingkungan rumahmu? Belum lagi sumber energi yang ada di rumahmu. Seperti gas LPG untuk memasak, listrik untuk penerangan serta alat elektronik di rumah kalian, bensin dan solar untuk mobilmu. Sekali lagi, Kit, semua kebutuhan hidup manusia disediakan oleh yang namanya sumber daya alam, natural resources. Nah, kebutuhan akan sumber daya alam ini semakin hari ternyata semakin meningkat banyak loh, Kit. Kalian tahu kan penyebabnya? Apa coba? Oke, karena jumlah penduduk dunia semakin hari semakin bertambah. Lalu imbasnya, dampaknya kepada kebutuhan sumber daya alam juga akan semakin besar. Salah satu dari berjuta sumber daya alam yang kita butuhkan yakni dalam pemenuhan energi. Minyak bumi misalnya. Saat ini sumber energi ini menjadi kebutuhan utama bagi umat manusia seluruh dunia. Untuk mendapatkannya tidak mudah, Kit. Membutuhkan eksplorasi yang sangat sulit. Membutuhkan tenaga dan pikiran penuh, biaya yang besar, serta memakan waktu yang sangat lama. Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi.
Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator, yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan. Pada kontrak kerjasama yang dianut Indonesia, semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan produksi sepenuhnya ditanggung kontraktor dan nantinya akan dikembalikan saat lapangan sudah menghasilkan dalam bentuk hasil produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi migas memakan waktu serta proses yang sangat lama. Minyak dan gas bumi yang saat ini kita nikmati merupakan hasil dari eksplorasi dan produksi selama puluhan tahun. Semua ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak dan gas bumi bagi masa depan. SKK Migas mengelola hulu minyak dan gas bumi untuk negeri. Wow, bagaimana? Menarik kan? Mengikuti perjalanan sebuah eksplorasi untuk mendapatkan minyak dan gas bumi. Ketika kalian selesai menyaksikan video barusan, kira-kira apa ya yang kamu pikirkan? Coba tuangkan isi pikiranmu berupa 1. Apa saja yang dapat kamu lihat dari video tadi? 2. Apa yang kamu pikirkan saat melihat video tadi? 3. Apa ya yang ingin kamu ketahui tentang eksplorasi? Tuliskan 3 jawabannya pada teks kelas dojo. Ingat, langsung diketik pada teks kelas dojo. Baiklah kids,
Sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. I hope you understand but I'll listen to it. If still don't understand, you can ask the teacher at Zoom meeting time. Okay? Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.